Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pekoners, kembali lagi di podcast Pendidikan Ekonomi. The more you know, the more you grow. Nah, Pekoners udah kenal dong aku siapa? Buat Pekoners yang baru bergabung nih di podcast Pendidikan Ekonomi, aku kenalin lagi nih. Nama aku Firlana, mahasiswa Departemen Pendidikan Ekonomi tahun masuk 22. Kali ini aku menemani Pekoners di segmen Polemik, Podcast Lens of Economic. Nah tentu nih kalau udah bahas segmen polemik, tentu gesternya adalah dosen terbaik dari Departemen Pendidikan Ekonomi. Tentu Pekoners bertanya-tanya dong, wah dosen siapa lagi nih? Dosen yang mana lagi nih dari Departemen Pendidikan Ekonomi? Pastinya kepo dong. Nah gimana nih biar nggak tambah kepo, langsung aja kita sapa Ibu Nita Sofia SPD MPDE. Halo Ibu. Halo. Boleh nih Bu disapa Pekoners yang ada di rumah. Hai Pekoners. Nah, for your information nih Pekoners, Ibu Nita Sofia ini adalah dosen Departemen Pendidikan Ekonomi yang konsentrasinya itu lebih ke akuntansi. Nah, jadi buat Pekoners yang pengen masuk konsentrasi akuntansi, mungkin bisa nih nanti kita kulik-kulik mengenai konsentrasi tersebut. Nah, gimana nih Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat sekali. Sepertinya kita sangat semangat ya Bu di podcast kali ini. Tentunya, apalagi bertemu dengan podcast yang ya ampun cantik. Masya Allah. Ibu Nita juga nggak kalah cantik ya Pekoners. Jadi kan Pekoners nih pengen tahu nih Bu, Ibu Nita Sofia nih apa sih, gimana sih cara mengajarnya, gimana sih beliau tersebut gitu. Boleh dong Bu Firlana kepoin tentang Ibu. Oke. Apa nih yang mau dikepoin Pekoners deh ya? Nah, boleh nih Bu diceritakan gimana background Ibu selama pendidikan dan bisa jadi dosen di Departemen Pendidikan Ekonomi. Oke. Kalau mulai dari background pendidikan berarti dari mulai TK mungkin boleh. TK ya. Nah, kalau saya ini saya berasal dari Kota Payakumbuh ya. Firlana ya. Jadi ibu itu sebenarnya orang Padang, namun lahirnya di Payakumbuh. Jadi karena orang tua merantau ke Payakumbuh. Lalu mulai TK itu pada umur 4 tahun. Oh, 4 tahun udah masuk TK ya, Bu? Iya, jadi TK itu selama 3 tahun. Lalu lanjut SD juga di Payakumbuh, lalu SMP juga di Payakumbuh, lalu SMA. Nah, baru S1 itu. Nah, waktu SMA itu suka sekali dengan mata pelajaran ekonomi. Nah, juga gurunya asik ketika itu, makanya terinspirasilah memilih S1 Pendidikan Ekonomi. Jadi pengen banget nih kayak ibu itu gitu. Jadi S1 pilihlah pas PMB sih waktu itu namanya. Dipilihlah S1 Pendidikan Ekonomi. Lalu alhamdulillah lulus. Nah, jadi menempuh pendidikan di S1 Pendidikan Ekonomi. Lalu setelah wisuda lanjut S2 Pendidikan Ekonomi gitu. Itu di UNP, Bu? Ya, di UNP dua-duanya. Nah, untuk diketahui juga ya Firlana, jadi habis S1 itu saya juga bekerja sambil kuliah S2. Jadi guru, Bu? Oh, bukan. Nah, itu agak melenceng ya. Apa tuh, Bu? Melenceng. Saya dulu jadi ketika mau wisuda saya udah nyebarin lamaran dulu menggunakan surat keterangan lulus. Waktu itu masih bisa diperoleh. Nah, itu saya sebarkan dari beberapa tempat di BPR, di bank misalnya ya. Nah, itu alhamdulillah lulus di sebuah bank swasta di Payakumbuh. Nah, itu saya Senin sampai Jumatnya bekerja, lalu Sabtu Minggunya kuliah. Waktu itu kuliahnya bisa di Sabtu Minggu gitu. Itu terasa lelah nggak, Bu? Pulang kerja harusnya kita weekend libur kuliah. Enggak sih, karena gimana ya? Karena itulah ikhlas ya Bu. Dan saya itu orangnya semangat, makanya melihat anak muda sekarang yang mageran itu kurang suka. Makanya saya tuh dari dulu udah semangat ya. Jadi Senin sampai Jumat itu bekerja, Sabtu Minggu saya kuliah. Nah, itu cuma sebentar. Kenapa sebentar? Karena tidak diizinkan oleh orang tua bekerja di sana. Iya. Lalu pasti kayak kita merasa lelah juga ya Bu, apalagi S2 kan mungkin lebih. Nah, habis berhenti, jadi nggak berhenti begitu saja. Jadi
ngapain dong Senin sampai Jumat, secara kuliahnya cuma Sabtu Iya. Minggu ya. Jadi Senin sampai Jumat itu saya waktu itu setelah berhenti dari bekerja, nah saya dapat info ada beasiswa dari kementerian itu Dikti ketika itu, beasiswa untuk calon pendidik akademi komunitas. Nah itu beasiswanya setahun. 1 tahun dapat ilmu lagi di Politeknik Negeri Padang dan UNP lagi. Jadi Senin sampai Jumat kuliah lagi, dapat beasiswa itu ya, kuliah untuk persiapan menjadi pendidik akademi komunitas ya, itu untuk dosen juga, persiapan dosen. Lalu Sabtu Minggu kuliah S2 gitu. Dari awal Ibu memang pengen jadi seorang pengajar atau ada cita-cita lain, Ibu? Di awal ya itu tadi inspirasinya itu guru SMA Guru saya. SMA. Nah, beliau mengajarkan itu sangat semangat, beliau muda ketika itu. Nah, beliau itu sangat semangat di kelas ya. Sangat semangat di kelas. Jadi beliaulah menjadi inspirasi. Jadi ketika di SMA itu kan banyak ya teman-teman yang malas-malas belajar. Jadi mereka di kelas itu malas belajar. Namun setelah keluar dari kelas mereka minta bantuan ke ibu untuk mengajarkan mereka kembali. Jadi persiapan begitu. UN juga begitu. Jadi makanya terinspirasi, wah ada guru yang sangat semangat, wah pengen juga. Lalu teman-teman juga berharap gitu, dan bisa memahami materi ekonomi bareng ibu waktu itu. Makanya wah milihnya S1 pendidikan ekonomi aja. Nggak ada first emang Nggak ada pilihan kedua pertama ya, Bu? nggak ada, emang pendidikan ekonomi gitu. Dan malah sekarang menjadi dosen lagi ya, Bu. Ah, iya. Masya Allah. Dan Alhamdulillah. for your information nih Pekoners, Bu Nita ini adalah salah satu dosen yang sangat saya sukai karena memang beliau ini ceria sekali kalau mengajar gitu. Kita nggak ada boringnya. Beneran nih. Bener loh, Bu. Untuk nama nilai ya. Mentang-mentang semester ini lagi kuliah dengan saya ya. Enggak, Bu. Makanya kan saya ngambil sama Ibu. Alhamdulillah. Oke nih, Bu. Nah, di pendidikan ekonomi ini kalau boleh tahu Ibu lebih ke mata kuliah apa yang Ibu ajarkan? Banyak, ada beberapa ya, seperti perpajakan, media pembelajaran ekonomi, lalu evaluasi hasil belajar, lalu ada juga pengantar akuntansi, ada matematika ekonomi. Nah itu. Kalau untuk yang lebih Ibu tekankan lagi itu mata kuliah apa, Bu? Seringnya ibu yang mata kuliah perpajakan itu tidak di skip untuk soal perpajakan, Ibu. diajarkan setiap semester genap ya. Nah itu juga mata kuliah perpajakan. Begitu. Nah, dari mata kuliah, semua mata kuliah yang sudah Ibu ajarkan kepada mahasiswa, apa sih, Bu, keunggulan dari mata kuliah tersebut? Mata kuliah perpajakan ini agak spesial ya. Kenapa spesial? Karena kita semua ini warga negara, Wajib bayar pajak ya, Bu? adalah wajib pajak nantinya. Nah, oleh karena itu sangat spesial sekali perpajakan ini. Di samping dia akan memudahkan nantinya mahasiswa untuk membayar pajak, menghitung dimulai dari menghitung, lalu membayar dan melaporkan pajaknya gitu. Jadi mereka nanti pas bayar pajak itu nggak pusing-pusing lagi ya, Bu. Ini gimana Iya. caranya? Ini gimana apalagi hitungannya? anak ekonomi. Iya. Anak ekonomi harus ngerti pajak Harus ngerti ya. pajak. Setidaknya dasar-dasar perpajakan itu harus dipahami oleh Iya, anak ekonomi gitu. Dan anak ekonomi harus taat pajak. Tentu sekali, kita sebagai anak ekonomi kita harus taat pajak. Karena kenapa? Pajak itu adalah sumber dari penerimaan negara yang terbesar. Jadi 80% dari sumber penerimaan negara itu dari pajak. Jadi tahun 2023 itu ada 2.700 triliun penerimaan negara. Nah, 2.100-nya itu triliun itu dari pajak. Nah, bayangkan 80% penerimaan negara bersumber dari pajak. Tentunya betapa pentingnya kita belajar pajak benar gitu. sekali. Biar kita nggak salah langkah nih Pekoners buat bayar pajak. Tentunya di mata kuliah perpajakan itu akan dijelaskan ya, Bu, secara detail gimana perhitungannya. Iya, benar sekali. Di dalam mata kuliah perpajakan itu kita akan membahas terkait dengan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku di Indonesia. Lalu penjelasan terkait dengan ketentuan umum perpajakan, lalu juga jenis-jenis pajak ya, perhitungan pajak penghasilan. Nah, nantinya adik-adik menjadi misalnya jadi karyawan atau jadi wira swasta. Nah, adik-adik harus
taat pajak nantinya ya. Firlana juga harus taat pajak nantinya juga. Pekoners nantinya ini akan merupakan wajib pajak semuanya ya. Jadi harus bisa menghitung, lalu bisa membayar dan melaporkan dengan benar. Nah, dengan benar. Iya, Nah, benar, Bu. ada syaratnya dengan benar, karena kalau kita tidak taat pajak, nantinya akan ada sanksi ya, baik itu sanksi administratif maupun nantinya ada sanksi pidana. Jadi benar makanya Wah, berarti memang mata kuliah perpajakan ini sangat membantu kita di kehidupan sehari-hari juga ya, Iya. Pekoners. Apalagi misalnya Pekoners mau jadi pengusaha besar nih, punya banyak rumah, punya banyak Iya. perusahaan, itu harus tahu dong gimana cara membayar pajak yang banyak itu, gitu ya, Bu. betul, karena bangun rumah pribadi pun juga bisa kena pajak. Benar jadi sekali. kita harus tahu bagaimana perhitungan pajak, lalu peraturan yang berlaku, karena perpajakan ini peraturannya itu selalu ada update-nya, ada perubahannya. Perbarui terus Iya, ya, Bu. diperbaharui terus oleh pemerintah, mungkin sesuai dengan kepentingan-kepentingan yang ada di pemerintahan nantinya gitu. Makanya Ibu suka juga ya mata kuliah perpajakan ini. Iya, dulu ketika 1 tahun dapat pendidikan itu ya, nah ada di sana dapat juga pembelajaran mata kuliah perpajakan lebih mendalam. Lalu juga Ibu juga pernah mengikuti pelatihan pajak, brevet pajak A dan B di sebuah sekolah vokasi di Pulau Jawa. Wah, seperti itu. Nah, mungkin Pekoners pengen tahu juga nih, Bu, dari mata kuliah yang sudah Ibu ajarkan kepada mahasiswa, itu targetnya kemana sih, Bu? Gini. Semua mata kuliah apa perpajakannya? Boleh perpajakan. Nah, targetnya itu yang pertama tentunya menumbuhkan kesadaran si Pekoners, mahasiswa pada khususnya untuk taat membayar pajak, itu pastinya ya. Lalu yang selanjutnya bisa semuanya ya, karena semuanya semua warga negara akan menjadi nantinya wajib pajak ya. Lalu kalau berbicara nanti pengguna dari lulusan ini tentunya adalah perusahaan-perusahaan ya, perusahaan-perusahaan, badan itu tentunya mereka membutuhkan seseorang ahli pajak yang akan menghitung kewajiban perpajakan mereka, lalu membayarkan, lalu melaporkan kewajiban perpajakannya. Lalu orang pribadi juga bisa membutuhkan jasa kita ya. Kalau kita ahli pajak, ada Firlana misalnya nantinya sangat menguasai pajak. Nah, misalnya ada orang pribadi yang memiliki usahanya sendiri, namun mereka nggak ngerti bagaimana cara perhitungan perpajakannya, lalu bagaimana membayarnya ya, lalu bagaimana mereka melaporkan atas kewajiban perpajakannya. Nah, itu. Jadi banyak sih menurut Ibu, karena penting sekali, karena Firlana tahu yang tadi ya, berdasarkan yang tadi 80% dari sumber pendapatan negara itu bersumber dari pajak. Otomatis banyak sekali kalau yang berkaitan dengan pajak ini dibutuhkan. Nah, gitu. Nah, jadi Pekoners, buat Pekoners yang nantinya bakal jadi pengusaha itu, jadi Pekoners tahu gimana tata caranya pembayaran pajak dari usaha Pekoners tersebut gitu ya, Bu. Yeah. Wah, memang sangat unggul sekali ya, Bu, perpajakan ini tentu kalau di sekali. kehidupan sehari-hari. Iya, benar. Selalu digunakan gitu ya, Bu. Iya. Dan bukan hanya pengusaha Pekoners, seperti PNS, guru juga membayar pajak ya, Bu. Betul. Wah, keren nih Pekoners. Nah, bisa nih Bu kasih tahu dong ke Pekoners karya-karya Ibu selama Ibu menjadi dosen di pendidikan ekonomi. Iya, karya ya. Kalau untuk penelitian ya, jadi Ibu selalu memix. Ibu juga ngajar media pembelajaran ekonomi ya. Jadi penelitian Ibu itu banyak terkait dengan pengembangan media pembelajaran perpajakan. Nah, pernah Ibu mengembangkan e-modul berbasis case method di mata kuliah perpajakan ya. Lalu juga bagaimana pengaplikasiannya di kelas ya. Lalu juga sekarang alhamdulillah juga lulus kemarin ini
penelitian Ibu terkait dengan pengembangan media pembelajaran perpajakan, juga Ibu mau bikin media pembelajaran mata kuliah perpajakan ini berupa augmented reality. Ya, nantikanlah karya Ibu itu nanti. Nantikan karya Ibu Dita Sophia. Oke, lalu ada buku juga, buku. Ibu ada buat buku juga? Ada bersama tim kemarin itu terkait dengan pembelajaran case method gitu. Wah, keren sekali ya Pekoners. Nah, kalau boleh tahu nih Bu, di pendidikan ekonomi ini sebagai seorang dosen, selain seorang dosen maksudnya, apalagi sih Ibu yang Ibu kaprah di pendidikan ekonomi ini? Selain Ibu juga pengelola jurnal. Salah satu jurnal kita di pendidikan ekonomi yaitu jurnal Salingka Nagari. Lalu Ibu juga pernah menjadi tim hibah program Kampus Merdeka. Keren sekali. Lalu apalagi ya, Ibu juga menjadi tutor di salah satu universitas di Sumatera Barat. Ya, oke. Dengar-dengar nih Bu, setahu Firlana, Ibu juga salah satu pembina BPM ya Bu? Oh iya. Wah, keren sekali ya. Nah, Ibu juga pembina Ormawa di FEB yaitu BPM. Wow, makanya ya Pekoners, Ibu Nita ini asik sekali karena memang terjun langsung gitu ke mahasiswanya melalui Ormawa. Wah, keren sekali. Terima kasih banyak nih Bu. Firlana udah selesai ngepo-ngepoin Ibu hari ini dan Cukup Pekoners. saja. Iya, cukup ya Pekoners. Oke. Mungkin kalau Pekoners mau tahu lagi nih, mau kepo-kepo lagi nih, ada yang belum aku sampaikan, mungkin bisa langsung dikunjungi Instagram Ibu, boleh? Boleh. Nah, kalau boleh tahu lumayan apa ya nambah followers ya Bu. Instagram Ibu itu Nita Sophia 239. Ada di sini ya, tuh di sini ya, di sini. Yeah. Nah Bu, sebelum kita mengakhiri episode kali ini nih Bu, boleh nggak sih Firlana ngajak Ibu seru-seruan? Oh, boleh sekali karena itu yang Ibu nantikan. Keseruan dari podcast ini ya Bu. Iya, betul sekali. Oke. Nah, Firlana ada games nih. Jadi Pekoners, kita ada di session games. Nah, jadi Bu, nama gamesnya itu pernah atau tidak pernah. Oke. Jadi kami punya properti nih. Oke, Kosong ya? apa itu? Kosong ya? Apa itu? Tring. Wow. Nah, ini bisa Ibu pegang. Oke. Nah, Kirain bunga ya. Nanti deh ya Bu. Siap, ini kita beli bunga. Kode. Kode. September aja. September. Oh, tahun di bulan September. Iya. Sama dong. Wah. Nah, jadi gamesnya itu pernah atau tidak pernah. Nanti ada beberapa pertanyaan yang akan Firlana tanyakan ke Ibu. Siap. Nanti Ibu tinggal pernah atau tidak pernah. Oke. Begitu, Bu. Nah, jadi harus jujur ya Bu, dari lubuk hati. Ya, benar sekali. Siap? Kita mulai aja. Deg-degan ya. Apa ya yang ditanya? Apa yang ditanya ya? Oke, langsung aja ya Pekoners. Pertanyaan pertama nih Bu. Pernah atau tidak pernah masak nasi tapi lupa dicolokin? Pernah. Ya ampun, itu nggak makan dong Bu sekeluarga. Terpaksa beli nasi putihnya kan udah lapar. Karena lupa ya Bu. Iya. Pas mau makan dah masih jadi beras gitu Bu. Bener sekali, itu pernah. Pernah dan sering ya. Sering Bu. Sering. Wah, nah jadi kita lanjut ke pertanyaan kedua ya Bu. Siap. Nah, ini selingkuh mahasiswa nih Bu. Pernah atau tidak menemukan tulisan yang tidak jelas? Pernah. Tentunya. Apa yang dilakukan itu Bu? Yang dilakukan ya berusaha sekuat tenaga untuk mencerna. Effort ya Bu. Kayaknya si mahasiswa itu kepengen masuk kedokteran ya kayaknya. Iya, jadi tulisannya kayak dokter ya Bu. Iya, nanti tet aja ya. Oke. Oh, iya. Lanjut. Oke, pertanyaan ketiga nih Bu. Oke. Nah, agak sedikit mengulik mungkin ya Bu tentang Ibu. Pernah atau tidak di ghosting pacar? Aduh,
Pernah nggak? Iya. Pernah nggak Pernah ya, nggak ya? Pekoners? Wah, Pernah. pernah ya ampun, seorang ibu Nita di ghosting. Siapa itu orangnya? Apa ya? Wah, jadi gimana Bu? Kok bisa di ghosting, kan ibu cantik? Ya gitulah namanya anak muda ya. Bener. Iya, di ghosting sampai kurus. Ya ampun. Pernah, percaya nggak ibu pernah kurus? Iya. Iya. Tapi ibu body goals kok. Body goals, mohon maaf. Aduh, ini entah pujian entah apa ya. Tapi emang iya Bu, gemoy. Oke, kita lanjut ya Bu ke Oke. pertanyaan. Nah, ini masih tentang lingkup ibu nih. Oke. Pernah atau tidak nangis saat diputusi? Iya, Pernah. Wah, ternyata hati ibu ini kiowo sekali ya, Di balik Pekoners. keceriaan ini ada hati yang lembut. Kok berapa hari tuh Bu nangis? Berapa ya? Seminggu? Seminggu. Wah, ya. lama juga ya. Ternyata pernah ya. Baik. Kalau sekarang enggak lagi ya, tidak Bu. pernah ya. Oke, nah kita lupakan saja masa lalu iya, itu masa ya, lalu kita Pekoners. Lanjut ke lupakan. pertanyaan selanjutnya. Nah, pernah atau tidak kelamaan nonton drakor? Pernah. Aduh, enggak banget ya dari tadi pernah terus ya. Berarti ibu salah satu pecinta drakor ya Bu? Di suatu waktu sih dilihat waktunya ketika libur atau nggak ada kerjaan. Nonton drakor ya, Bu? Dan sampai jam 3 subuh. Apalagi nonton aktor drakor yang ganteng-ganteng ya Bu. Masya Iya, Allah. aduh, lagi curcol. Oke, pertanyaan terakhir nih Bu. Oke. Pernah atau tidak marah sama anak kalau mainannya berantakan? Gimana ya, pernah apa tidak pernah ya? Pernah aja. Pernah ya, pernah semua ya Pekoners. Aduh, ini nggak bisa jadi tamu buat ilmu parenting ini ya. Firlana kepo nih kalau Bu Nita Wah, marah iya. gimana ya? Aduh, gimana? Nggak pernah ya ibu Nggak marahin? pernah ibu marah, tapi jangan dimarah ya Bu. Tunggu aja deh Wah, sesinya jangan ya, Bu. kayak gitu. Aduh, nyesel juga nih nanya. Aduh, pernah, tapi nggak marah-marah gitu ya. Jangan gitu ya. Masih dengan kasih sayang dan kelembutan. Wah. Secara ibu kan seperti ini. Iya, benar sekali. Oke, habis deh pertanyaannya. Iya. Wah. Terima kasih Bu, terima kasih Oke. banyak udah mau seru-seruan sama Firlana. Setelah tadi Firlana kepo tentang ibu ya. Iya. Dah, jadi gimana nih Pekoners episode polemik kali ini? Seru banget ya, wajib nonton ya Pekoners. Iya. Nah, nggak terasa nih Bu, kita benar-benar harus mengakhiri episode kali ini. Iya. Sedih sekali. Nah, sebelum mengakhiri episode ini Bu, bisa dong Ibu kasih closing statement Ibu kepada Pekoners yang ada di rumah? Ibu punya satu kalimat yang selalu ibu selalu ada di hati ini. Closing statementnya adalah jadilah orang baik walau tidak diperlakukan orang dengan baik. Wah, keren sekali. Jadilah orang baik walau diperlakukan orang tidak baik. Iya, ya, Bu. begitu. Tapi kita harus tetap menjadi baik ya, Iya, Bu. gak usah terpengaruh orang berlaku tidak baik ke kita, kita tetap jadi orang baik. Biar Allah yang membalas Pekoners baik. ya, begitu. Oke, Pekoners yang ada di rumah, nggak terasa nih. Episode polemik kali ini udah benar-benar ada di akhir. Seru banget ya tadi ya, wajib nonton nih. Nah, untuk itu biar Pekoners nggak ketinggalan nih episode-episode menarik dari podcast Pendidikan Ekonomi, tentu wajib dan harus di-follow akun-akun dari podcast Pendidikan Ekonomi ada di sini. Nih. Oke, terima kasih ya Ibu. Iya. Nah, mungkin untuk mengakhiri episode kali ini boleh nih Bu kita tagline bareng-bareng. Boleh, apa ya? Jadi kalau misalnya Firlana bilang podcast Pendidikan Ekonomi, kita jawabnya the more you know, the more you grow. The more you know, The more you grow. Pakai gerakannya the more you know, the more you grow. Oke Bu? Oke. Lanjut ya. Oke, Pekoners, sampai jumpa di podcast Pendidikan Ekonomi. The more you know, the more you grow. Aku Firlana pamit dan Ibu Nita Sofia pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.